Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau langsung ajak kita membuka Alkitab kita dari Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita tetap belajar dari tema kita, yaitu bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan setiap pagi sesuai dengan apa yang dikatakan firman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan ini merupakan tulisan dari Nabi Yeremia. Dan ini ditulis persis setelah jatuhnya Yerusalem. Yerusalem ke tangan penjajah dan diruntuhkan Bapak Ibu. Dan kitab Ratapan ini merupakan isi hati Yeremia yang disampaikan kepada Tuhan dan juga kepada bangsa itu. Kitab Ratapan ini terdiri dari 5 pasal yang masing-masing pasal itu memiliki makna tersendiri. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di pasal pertama, kitab Ratapan ini menunjukkan tentang atau menggambarkan tentang kejatuhan kota Yerusalem atau tembok Yerusalem. Kemudian di pasal yang kedua menjelaskan tentang penyebab-penyebab dari kejatuhan kota Allah itu sendiri, kota Yerusalem itu. Kemudian di pasal yang ketiga Yeremia coba menjelaskan kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, sekaligus mengajak mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan, karena sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dan di pasal yang keempat, kitab Ratapannya ini kembali mengulang apa yang dibicarakan di pasal 3 tentang kebaikan Tuhan dan desakan untuk bangsa itu supaya mau berbalik kepada Tuhan. Dan di pasal 5, nanti Bapak Ibu lihat di sana doa-doa Yeremia untuk pemulihan terhadap kota Yerusalem yang sudah runtuh itu. Nah Bapak Ibu, secara khusus kita mau melihat dari pasal 3 tentang penjelasan penegasan Yeremia kepada bangsa itu bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang baik. Di dalam ayat 22 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dia berkata bahwa kebaikan Tuhan itu sebenarnya selalu baru, rahmat-Nya, kasih setianya itu selalu baru setiap pagi. Kata selalu baru setiap pagi itu berbicara penyediaan Tuhan itu tidak pernah habis. Bahkan Bapak Ibu, kasih dan rahmat Tuhan itu ketika Dia memberikan, menyediakan kepada umatnya, itu tidak pernah sisa-sisa. Tapi itu selalu berbicara yang baru atau sesuatu yang fresh. Itu kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang sebenarnya Tuhan sediakan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Nanti dibaca di ayat seterusnya dikatakan demikian. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, ternyata suku Yehuda yang pada waktu itu di Yerusalem bukan tidak memahami akan hal itu, tetapi mereka tidak mengalami. Oleh karena apa? Nanti baca di pasal 2, penyebab-penyebab tentang kejatuhan kota Yerusalem itu. Itu sebabnya pada kesempatan ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana sebenarnya kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan setiap pagi itu bagi kita. Amin. Kita mau belajar dari hal itu. Yang pertama Bapak Ibu yang kita mau lihat, rahasia yang pertama yaitu jadikan diri Anda menjadi sahabat Allah. Jika Anda ingin mengalami kebaikan Tuhan, rahmat setiap Tuhan setiap pagi dalam kehidupanmu, jadikan dirimu menjadi sahabat Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca di dalam pasal 2 sesuai dengan
inti dari ratapan di pasal 2 itu, bahwa penyebab runtuhnya, jatuhnya kota Yerusalem adalah karena penyimpangan-penyimpangan mereka dari hukum-hukum Tuhan. Adalah karena pemberontakan-pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Anugerah Tuhan ada, iya. Rahmat setianya ada, iya. Tersedia setiap pagi. Tapi kenapa mereka tidak mengalaminya? Karena mereka tidak menjadi sahabat Allah. Mereka menjadikan diri mereka menjadi seterunya Tuhan. Mereka menjadikan diri mereka menjadi musuhnya Tuhan dengan cara apa? Memberontak terhadap Tuhan. Tidak mau taat melakukan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Tapi jikalau Bapak Ibu mau mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan yang tersedia setiap pagi itu, rahasia yang pertama, jadikanlah diri kita menjadi sahabat Allah. Seperti apa yang dikatakan penulis kitab Amsal. Coba kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 11 berkata demikian. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Saya ulang, dikatakan demikian, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Penulis Amsal menggambarkan ini hubungan seorang, apakah itu bawahan atau masyarakat biasa. Tapi ketika mereka mencintai kesucian hati dan menjaga perkataannya, mereka akan menjadi sahabat raja. Dan ini merupakan gambaran hubungan kita dengan raja di atas segala raja itu. Artinya Bapak Ibu, jika seseorang mau menjaga kesucian hatinya, mencintai kesucian hati, dan benar-benar menjaga perkataannya seperti yang kita belajar minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya, mereka sedang menjadikan diri mereka menjadi sahabat Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita berbicara tentang kesucian hati, siapakah manusia di dunia ini yang dapat menyamai kesucian hati Tuhan? Siapakah figur di dunia ini yang bisa kita jadikan jadi teladan tentang ketulusan dan kekudusan hati? Kecuali Dia yang turun dari sorga, menjelma jadi manusia yang disebut manusia Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, caranya kita untuk menjadi sahabat Allah itu, kita harus mencintai kesucian hati. Mencintai kesucian hati itu artinya begini, saudara menyukai hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang kudus. Hati siapa itu? Hatinya Allah. Artinya saudara harus belajar mensejajarkan hati saudara dengan hatinya Tuhan. Bukan hatinya Tuhan kita paksa sejajar dengan hati kita. Ini yang salah hari-hari ini. Sering sekali orang berpikir dan berdoa, mereka mau memaksa hatinya Tuhan sesuai dengan hatinya. Memaksa keinginan Tuhan sesuai dengan keinginannya. Itu yang salah. Yang benar itu, kita yang mensejajarkan hati kita dengan hatinya Allah. Oleh karena apa? Kita rindu hati yang seperti itu. Dan dari dalamnya pasti akan muncul perkataan-perkataan yang manis. Kalau hati seseorang tulus, kalau hati seseorang suci, perkataannya juga pasti mengikutinya. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kita bisa mensejajarkan hati kita dengan hatinya Tuhan? Tentu kita harus tahu hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan? Tidak ada pilihan lain kecuali dengan cara kita mau duduk diam di kaki Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Dia dan dengar-dengaran akan suaranya. Di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 dan 42, di sana Rasul Lukas menulis Bapak Ibu, di antara dua bersaudara itu, Marta dan Maria, yang merupakan sahabat Yesus,
Di sana dikatakan di mana Maria telah mengambil bagian yang terpenting dalam kehidupannya, telah melakukan hal terpenting. Apa itu? Ketika Yesus datang berkunjung ke rumah mereka, Maria mau duduk di dekat Tuhan dan dengar-dengaran akan apa yang Yesus katakan kepadanya. Sementara Marta sibuk dengan pelayanannya, dengan kesibukannya. Dan Yesus berkata, ketika Marta agak komplain dengan hal itu, "Guru, tidakkah engkau peduli dengan apa yang sedang saya lakukan ini?" Sementara Maria duduk-duduk saja kerjanya. Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Sedangkan Maria telah melakukan hal yang terpenting dalam kehidupannya." Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa mengerti isi hati Tuhan seperti apa kalau kita tidak punya komitmen menyediakan waktu kita untuk duduk di kaki Tuhan, dengar-dengaran akan suaranya. Tidak akan pernah. Dituntut kerendahan hati, dituntut komitmen daripada kita untuk menyediakan waktu, membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman-Nya, dan mendengar Dia memberikan instruksi kepada kita. Kemudian kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan Bapak Ibu, Yesus berkata kepada para murid-Nya di dalam kitab Yohanes pasal 15 itu, "Jikalau kamu mau melakukan perintahku, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabatku," kata Yesus. Amin. Karena Yesus berkata demikian, karena seorang hamba tidak tahu apa rahasia tuannya. Tetapi saya telah memberitahukan kepadamu apa yang aku terima dari Bapa. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kamu adalah sahabatku, kalau kamu mau melakukan perintah-perintahku. Jadi saudara, yang pertama, rahasia untuk kita bisa mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan setiap pagi itu, jadikan dirimu menjadi sahabat Allah. Jangan seperti bangsa Israel yang menjadikan diri mereka menjadi seterunya Tuhan sehingga mereka mengalami kehancuran demi kehancuran dalam kehidupan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, rahasia yang kedua, kita bisa mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan itu setiap pagi. Belajarlah selalu untuk mengintrospeksi diri kita. Belajar selalu mengintrospeksi diri. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 berkata demikian, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Saya ulang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa sih pesan di balik itu? Sebenarnya maksudnya itu begini, tidak usah terlalu kepo dengan urusan orang, tapi lebih baik introspeksi dirimu. Karena kalau kamu terlalu banyak kepo dengan urusan orang, takutnya kamu terganggu. Ingat, di bulan-bulan yang lalu saya sampaikan ilustrasi tentang seorang anak yang tadinya rajin beribadah ke gereja itu. Tiba-tiba dia berkata kepada ayahnya, "Mulai minggu depan saya tidak mau lagi ke gereja." Wih, bapaknya kaget. "Kenapa nak?" Di gereja itu saya lihat pendeta lagi khotbah, jemaat pada main gadget itu. Ada yang WA-an, ada yang Facebook-an, ada yang chatting-chatting dan itu segala macam. Pulang dari sana mereka jelekin orang terus. Pulang dari sana mereka tengkar. Jadi tidak usah lagi gereja. Tapi bapaknya Tuhan berikan hikmat. Bapaknya berkata demikian, "Oke nak, tapi sebelum kamu ngambil keputusan itu, Papa minta satu hal kamu lakukan." "Boleh Pak, apa itu?" "Hari Minggu pas jam ibadah, kamu pergi ke gereja. Bawa air 1 gelas dan tolong kelilingi gereja itu dengan membawa air di gelas itu. Syaratnya tidak boleh tumpah 1 tetes pun. Setelah itu, kalau kamu lolos melakukannya terserah. Kamu mau ke gereja, silakan, mau tidak apa-apa." Anaknya dengan senang hati melakukan. Hari Minggunya dia ke gereja, pas jam ibadah,
Lalu dia pun mulai mengitari gereja itu dengan membawa air 1 gelas penuh itu. Dengan pelan-pelan dia jalan menjaganya. Dan singkat cerita selesai. Benar-benar tidak ada tumpah airnya. Lalu dia pulang ke rumah. Dia katakan, "Pak, sudah selesai. Tidak ada yang tumpah sedikit pun." Bapaknya bilang, "Baik." Sekarang bapak tanya, "Tadi waktu kamu kelilingi gereja, bagaimana kira-kira kamu lihat? Ada enggak di sana orang yang main gadget? Ada enggak di sana orang saling menghakimi? Ada enggak di sana orang yang saling menjelekkan?" Lalu dia berkata, "Wah, saya tidak tahu, Pak." "Loh, kenapa kamu tidak tahu? Bukankah kamu tadi ada di sekitar sana?" Dia bilang, "Saya tidak perhatikan itu karena saya fokus menjaga air ini supaya tidak tumpah." Lalu papanya berkata demikian, "Seperti itu, nak. Kalau kamu lebih fokus memperhatikan orang lain, kalau kamu lebih kepo dengan urusan orang lain, hubunganmu dengan Tuhan akan terganggu. Sekarang putuskan, kamu akan ke gereja atau tidak?" Akhirnya anak itu tetap ke gereja, saudaraku. Karena apa? Pernyataan dari papanya yang sangat sederhana menyadarkan dia terlalu banyak ngurusin, melihat kelemahan orang lain itu bisa mengganggu konsentrasinya membangun hubungan dia kepada Tuhan. Saudara mau menikmati rahmat dan kebaikan itu setiap pagi, lebih baik saudara banyak introspeksi diri, membangun hubunganmu kepada Tuhan lebih baik lagi. Kenapa? Alkitab berkata hari-hari ini jahat adanya. Situasi-situasi seperti ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hal yang terpenting yang harus kita lakukan, membangun hubungan kita kepada Tuhan. Membangun hubungan kita kepada Tuhan. Apalagi situasi-situasi sekarang tidak menentu. Ya. Saya mau katakan demikian. Tidak ada yang bisa melindungi saudara secara permanen, tidak ada. Tadi habis doa pir saya sampaikan kepada para pengerja. Bahkan tempat-tempat tertentu yang sangat menerapkan prokes yang sangat ketat sekalipun, mereka rata-rata terpapar COVID. Artinya itu apa? Tidak ada satu di antara kita pun yang sanggup memproteksi diri kita. Perlindungan dari Tuhanlah yang sanggup melindungi kita seutuhnya. Amin. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, yang kedua, belajarlah untuk mengintrospeksi diri kita. Sehingga dari sana kita akan belajar mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu harus ditinggalkan, harus dilepaskan, lepaskan. Ya. Sekali lagi, apalagi saat seperti ini. Kita masih bersyukur, masih bisa ibadah Bapak Ibu. Itu sebabnya kegiatan-kegiatan yang kita sediakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bersekutu dengan Tuhan, mari manfaatkan semaksimal mungkin. Mari manfaatkan apapun itu. Ketika kita adakan doa, mari datang berdoa. Ada komsel, mari komsel. Karena apalagi sekarang durasinya itu sangat diminimalis sekali. Supaya apa? Iman kita terbangun di hadapan Tuhan. Jangan lalu berkata begini, syukur PPKM ini. Ya akhirnya kita tidak lama di gereja dan tidak datang juga ke gereja. Salah. Salah. Itu pemahaman yang salah. Yang lebih parah lagi, semua upaya-upaya yang dibuat dari gereja tidak diikuti, tapi begitu ada apa-apa dalam kehidupannya sedikit yang disalahkan gereja. Itu lebih repot lagi, saudara. Itu lebih repot lagi. Lebih baik kita introspeksi diri. Amin. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami rahmat kebaikan Tuhan itu setiap pagi. Yang ketiga, selalu belajar untuk memberi yang terbaik. Kita lihat dalam Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Perhatikan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Artinya ketika saudara belajar memberi yang terbaik, engkau akan diberi. Sekalipun kalau Bapak Ibu baca konteks ini berbicara pengampunan. Tapi sebenarnya ini pernyataan yang sangat netral.
Di dalam hal ini cara khusus Yesus berbicara tentang pengampunan. Artinya begini, kalau kamu memberi pengampunan kepada orang, kamu juga akan diberi pengampunan. Tapi saya mau berkata, prinsip yang dipakai di sini itu diambil dari prinsip tabur tuai. Prinsipnya sangat umum. Bukan hanya berlaku tentang mengampuni, bukan. Tapi tentang memberi juga berlaku. Karena ayat Alkitab berkata demikian, orang yang memberi banyak diberi banyak, orang yang menabur banyak menuai banyak. Hukumnya ini sangat netral sekali. Kalau Bapak Ibu mau mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan itu setiap pagi, belajarlah memberi yang terbaik. Memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Di dalam Galatia pasal 6 itu dikatakan demikian, bertolong-tolonganlah kamu. Dan jangan berhenti berbuat baik, terutama perhatikan saudara seimanmu. Artinya mulai belajar memperhatikan dari saudara seiman. Mulai belajar memperhatikan orang-orang yang mungkin kemampuannya tidak seperti kita. Karena apa? Karena Alkitab jelas sekali berkata. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 17 itu berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata. Menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Amin. Jadi kalau saudara mau benar-benar mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan setiap pagi itu, belajarlah untuk selalu memberi yang terbaik. Baik itu kepada Tuhan, baik itu memperhatikan sesama yang kurang mampu. Kemudian dalam Mazmur 41 ayat 1-4 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi saudara, Tuhan telah mengatur sedemikian rupa dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, bahwa saudara dan saya tetap bisa mengalami rahmat dan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saudara hafal banyak ayat tidak masalah. Tapi kalau saudara tidak memperhatikan cara hidup saudara sesuai dengan firman, ayat itu tidak akan pernah berlaku buat saudara. Salah satu yang saya tegaskan di Zoom dengan para pendeta hari Kamis itu. Memang dari dulu saya berbicara itu. Saya katakan demikian. Makanya dari dulu saya katakan, jangan pergunakan Mazmur 91 sebagai jimat untuk membuat Anda terlindungi dari COVID. Konteksnya bukan itu. Anda mau hafal itu sampai di luar kepala satu pasal itu. Kalau hidup Anda tidak benar-benar berpadanan seperti yang Tuhan katakan, ayat itu tidak akan pernah berarti bagi saudara. Tidak akan. Apalagi kalau kita hanya fokus menghafal itu dan kita berpikir dengan menghafal ayat itu kita akan terlindungi. Bapak Ibu dengar baik. Udah beberapa orang pendeta besar mati loh karena COVID. Apakah mereka tidak tahu ayat itu? Siapa bilang? Artinya begini, yang begitu-begitu itu tafsirnya bias. Tidak seperti itu. Yang Tuhan katakan itu, bangun hidup kita bersama dengan Dia. Sehingga apapun yang terjadi, hidupmu ada dalam proteknya Tuhan. Khusus di poin yang ketiga ini, belajarlah untuk memberi yang terbaik. Baik itu untuk Tuhan dan pekerjaannya, baik itu untuk sesama. Kenapa demikian? Karena Allah telah memberikan teladan bagi kita. Ketika Dia berkata Dia mengasihi kita, diberikan Yesus bagi kita. Dikorbankan Yesus untuk tumbal dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita.
sehingga kita boleh diselamatkan, diampuni, dan ada kita sampai pada saat ini. Itu yang mau kita teladani, itu yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan hanya mengasihi Dia tapi sesama juga memperhatikan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan pertolongan. Maka lihat apa yang Tuhan janjikan melalui firman-Nya dalam kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua. Saudara akan mengalaminya. Yang mau dan percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Haleluya.